kunci pembuka pintu rezeki yang ke-16. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi ini. Amin ya rabbal alamin. Al-miftahu as-sadisa asyara as-sidqu fit-tijarah. Kunci pembuka pintu rezeki yang ke-16 yaitu jujur dalam berdagang. Min asbabil barakah as-sidqu fit-tijarah. Rawiya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatuh bay'ihima. Di antara sebab barokahnya rezeki adalah jujur dalam berdagang atau berbisnis. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang bertransaksi jual beli memiliki hak khiyar. Khiyar itu hak untuk melanjutkan jual belinya maupun membatalkan atau membatalkannya. Misalnya sudah ada sudah transaksi jual beli, kemudian yang sebelumnya malah yang terpaksa selama mereka belum berpisah masih dalam satu majelis, seandainya yang jual maaf tidak jual itu boleh, dan kalau pembeli nggak boleh marah. Kamu ini minta nilai, jual barang mau dibeli kok malah dibatalkan itu. Nah, itu haknya pembeli atau penjual untuk melanjutkan penjualan maupun tidak jadi menjualnya. Demikian pula calon pembeli juga punya hak untuk melanjutkan maupun membatalkan. Kalau malah jadi beli kalau sudah tawar menawar dajil harganya, selama belum terpisah itu masih punya hak khiyar. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah. Jujur dalam penjualannya, dia menjelaskan misalnya tidak semua nomor satu. Jadi kalau misalnya asli atau tidak, ori apa kawin, dijelaskan. Misalnya kalau ada cacatnya, jangan ditutupi cacatnya. Ada minusnya apa disebutkan. Wa'in kadzaba wa'in katama wa kadzaba. Tapi kalau mereka menutupi, baik penjual maupun pembeli menutupi, dan misalnya pembeli yang ditutupi, misalnya uangnya ada yang palsu, atau ada yang robek, terus robek ditaruh di tengah, tidak tersorot. Nah, berarti ini kan menyembunyikan sesuatu. Apalagi kalau pakai itu bohong, maka mau dapat barakati berikan. Keberkahan jual beli mereka akan dihilangkan oleh Allah. Jadi berkah itu sangat penting, karena sebanyak apapun kekayaan seseorang kalau tidak barokah, maka buat apa ya? Terutama bagi kita orang beriman, kita sangat membutuhkan rezeki yang barokah. Qauluhu
fa in sadaqa wa bayyana burika lahu. Fa in sadaqa kullu wahidin minhuma bima yata'allaqu bihi min al-thamani awas fi syai'il mubahi wa nahwi dzalika. Wa bayyana ma yuhtaju ila bayanihi min aibin wa nahwihi fil ati was-thamani burika lahu ma fi bainihima. Sabda Nabi, "Fa in sadaqa wa bayyana," kalau mereka jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi. Artinya, apabila masing-masing penjual maupun pembeli sama-sama jujur ya, dalam hal yang berkaitan dengan harga, kemudian sifat-sifat produk yang dijual dan lain sebagainya, bagiana dan mereka menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, misalnya adanya cacat, adanya minus dan sebagainya dalam produk yang dijual atau harga, maka jual beli mereka akan diberkahi. Artinya uang hasil penjualannya barokah, sehingga kalau digunakan untuk misalnya dikonsumsi ya, untuk beli makanan, maka makanannya barokah, membawa kesehatan dan menyebabkan kita merasa ringan untuk melakukan kewajiban kita, melakukan ibadah. Tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah karena ada sesuatu yang disembunyikan atau sampai berbuat bohong, barokahnya tidak akan diberkahi oleh Allah, sehingga walaupun mungkin dapat keuntungan banyak tetapi dapat habis. Kadang malah bingung loh, aku dapat uang sekian ya, keuntungan sekian kok bujuk-bujuk entek, ini gua kok nggak jelas. Atau mungkin ya setelah dapat keuntungan banyak terus adalah sakit, kayak obat maupun mungkin keluarganya ada yang sakit sehingga membutuhkan biaya yang banyak, sehingga menghabiskan keuntungan yang baru didapatkan dengan cara yang tidak benar tadi, bahkan lebih dari itu, lebih banyak daripada keuntungannya. Atau setelah dikonsumsi digunakan untuk membeli barang konsumtif, terus jadi malas ibadah, menunjukkan bahwa rezekinya tidak barokah. Fakat warna Nabi, ini wasamani wahalatil barakatuh lil lil-ba'i bisamani wal mushtari bisilatil mustarabah. Sehingga apabila Allah SWT memberi keberkahan dalam jual beli mereka, sehingga manfaatnya akan banyak, manfaat barang yang dijual dan hasil penjualannya, keuntungannya akan sangat banyak manfaatnya, sehingga keberkahan akan diperoleh oleh dua belah pihak. Bagi penjual akan mendapatkan keberkahan dalam keuntungannya, dan pembeli akan dapat keberkahan pada produk yang dibelinya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Al-Miftah as-Sabi'a asyara al-akhdhu bi asbabil kasbi. Kunci pembuka pintu rezeki yang ke-17 adalah mengambil atau melakukan apa saja yang menjadi sebab kita mendapatkan kerjaan yang menghasilkan. Walau fi masyarakat dengan akhdhi bi asbabil kasbi faqad jarat sunnatullahi alla yunala rizquhu illa bikadhin wasa'id. Jadi tidak cukup kita mengandalkan kunci-kunci pintu rezeki yang sudah disebutkan, ada 16 yang telah lalu,
tapi tanpa melakukan usaha dari pekerjaan. Karena sunatullah itu rezekinya Allah tidak didapat kecuali dengan usaha. Kalau kita hanya mengandalkan Allah telah membagi rezeki, terus kita turun tidur terus ya, di rumah nggak mau bekerja, ya mungkin nggak dapat rezeki. Bercita-cita ingin jadi orang kaya supaya bisa membantu banyak orang, ya, bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid, ya nggak mau bekerja, ya, cuma berdoa tok, ya tidak akan tercapai cita-citanya. Faman jadda wajada, faman zarah hasoda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, akan berhasil. Siapa yang menanam dia akan menuai, akan memetik, akan panen. Yang akan menanam belum panen. Yang punya tanah, yang punya sawah, yang punya kebun, yang panen gimana panennya? Kalau Allah Ta'ala Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang menjadikan untukmu bumi yang tunduk, yang selalu bumi itu diapakan oleh manusia kan menganut, tidak pernah menolak. Mau dijadikan apa? Digali jadikan sumur yang keluar airnya, walaupun yang menggali ini orang banyak dosa, orang jahat, bumi tidak pernah menolak. Mau dilupu, dibaru, dipaculi, ya diam aja, bertunduk pada manusia. Famsu fi mana gitu ya, maka berjalanlah di berbagai penjuru bumi, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki Allah, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah tempat kita kembali. Nah, dalam ayat ini Allah memberitakan kita untuk mencari rezeki, ya, untuk berjalan di muka bumi mencari rezeki Allah. Tidak cukup hanya sholat tahajud, sholat duha, berdoa, ya, sampai berdoanya sampai nangis darah. Kalau mau berusaha, ya nggak bisa nggak bisa banyak rezeki, sehingga nggak bisa banyak bersedekah. Faman masyafi manakibil ardi dzalul adalah menisbah. Jadi siapa yang mau berjalan di berbagai penjuru bumi yang tunduk kepada manusia ini, maka dia akan makan dari rezeki Allah. Waman qa'ada wa taqa'asa bila udrin kana kathiran Allah yaqula illa akhlan min haqqi ghairihi minal musyatil amilin. Dan sebaliknya orang yang hanya duduk-duduk dan bermalas-malasan tanpa ada uzur, sehat, ya, tidak sakit, tidak ada alasan untuk tidak bekerja dan tidak mau bekerja, maka layak orang itu tidak makan kecuali mengambil hak orang lain yang dimakannya dari orang-orang yang mau berusaha. Walaupun dengan jalan yang halal, yang dibeli dengan sebuah sedekah. Tapi kalau tidak mau berusaha, hanya diam di rumah, mungkin bisa makan tapi tidak bisa memberi. Walihada ta'ala Islam ila sa'i wal amal wa hadzara min al-fidalati wal kasal.
Allah berfirman, apabila sholat telah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah sebagian dari anugerah Allah. Jadi banyak beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berusaha untuk mencari rezeki. Tidak ada satupun ayat maupun hadis yang memerintahkan umat Islam untuk hanya menunggu rezeki dari Allah, walaupun Allah memang sudah menjamin rezeki setiap orang. Karena kita kan nggak tahu rezeki kita di mana, ya, lewat apa kita mendapat rezeki, maka kita harus berusaha. An Mu'tab bin Ma'ti Karifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka ma'akala hadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud kana yakula min amaliyatihi. Dari Mu'tab bin Ma'ti Karifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Di makanan yang dimakan oleh kita itu yang paling baik kalau kita makan makanan kita beli dengan uang hasil usaha kita sendiri. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam karena bernama itu. Bahkan Nabi Dawud alaihissalam dia seorang nabi dan juga seorang raja yang punya diwaris oleh Nabi Sulaiman. Itu juga beliau makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Wa inna fil Islam min su'alin nasi takbir kabiro. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumil qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dan Islam membuat umatnya ini harus lari, harus menjauh dari minta-minta. Jadi Islam melarang umatnya untuk minta-minta. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang selalu meminta-minta, ya, pengemis, menjadi sebagai profesi. Ya, orang yang profesi sebagai pengemis, hatta ya'tiya yaumil qiyamati laisa fi wajhihi. Pada hari kiamat nanti, orang yang berprofesi sebagai pengemis, wajahnya tidak ada dagingnya walaupun hanya sepotong. Wajahnya cuma tulang-tulang saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sahih. Wajimahu dari kulihi maka karena bil bidayah min taqwallahi bi amalil du'a. Wajina bil ma'asi. Wa man istajlat Famas tujribat ni'amullah bi misli ta'at. Fama muhiqat barakatuha bi misli ma'siyah. Kesimpulan semuanya itu adalah yang sudah kami sebutkan di depan di awal, yaitu takwa kepada Allah dengan melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah serta menjauhi maksiat. Jadi nikmat-nikmat Allah, rezeki termasuk nikmat Allah, tidak ditarik, tidak bisa didapatkan dengan cara apapun, ya, yang semudah atau barokah. Kalau yang itu didapatkan dengan cara taat kepada Allah, dengan cara ibadah. Sebaliknya, keberkahan rezeki tidak dihilangkan dengan cara apapun yang lebih hilangnya barokah sebab maksiat.
Artinya taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah adalah cara yang paling baik untuk memperoleh rezeki dari Allah. Maksiat adalah cara yang paling apa? Yang paling cenderung untuk menghilangkan keberkahan rezeki. Al-Qasas Tamin Asyara yang ke-18. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.